Dalam 100 hari pertama, berbagai capaian telah berhasil diwujudkan pemerintahan Prabowo Gibran. Langkah nyata ini menjadi jawaban atas harapan besar masyarakat Indonesia terhadap perubahan yang lebih baik. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 80,9%, di mana angka ini jauh melampaui capaian pemerintahan sebelumnya. Selain itu, angka kepuasan ini juga menjadi bukti bahwa dalam kurun waktu yang relatif singkat, mayoritas masyarakat Indonesia telah merasakan perubahan positif yang nyata atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah elemen masyarakat juga turut mengapresiasi dan mendukung kinerja pemerintah, mulai dari Rizik Syihab, BEM SI, BEM Perguruan Tinggi NU Senusantara, BEM Kristianise Nusantara, Puan Maharani dan Titik Soeharto, serta beberapa elemen buruh seperti Jumhur Hidayat, Nining Elitos, dan Said Iqbal. Beberapa di antaranya adalah dukungan terkait program makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Gibran, di mana program ini telah direalisasikan sejak awal Januari 2025 dan telah menjangkau jutaan anak sekolah serta ibu hamil, khususnya di daerah yang menjadi prioritas. Program ini akan terus diperluas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, dengan target ambisius mencapai 83 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Adanya program ini tentu menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kesehatan dan gizi generasi penerus bangsa. Di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil langkah tegas dengan mencopot pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan akses nelayan tradisional ke wilayah tangkap mereka, serta mengembalikan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah tersebut, di mana selama beberapa bulan terakhir, nelayan di wilayah tersebut harus mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan bahan bakar melintasi pagar laut menuju wilayah tangkap ikan. Langkah ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan sektor perikanan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Tidak hanya itu, hilirisasi sumber daya alam juga menjadi prioritas pemerintah Prabowo Gibran. Melalui kebijakan ini, produk-produk Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai jualnya. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional. Sementara di sektor ekonomi, kebijakan pembatasan PPN 12% hanya pada barang dan jasa mewah telah mendapat respon positif dari segenap kalangan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan dan pendidikan juga tak kalah besar. Sebanyak 22.000 sekolah sedang direnovasi dengan alokasi dana sebesar 20 triliun rupiah. Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah menerapkan kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit di sejumlah kabupaten dengan anggaran mencapai 1,8 triliun rupiah. Capaian-capaian ini menjadi pondasi kokoh bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk melangkah lebih jauh. 100 hari pertama bukan hanya sekadar awal, tetapi juga menjadi bukti bahwa bersama kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.